Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan info terbaru dari Misteri Kodam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Misteri Kodam, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara kerja kodam pendamping menyerang musuh atau juga melumpuhkan musuh. Dan bisa dikatakan kodam pendamping ini bisa dikatakan mendampingi, membimbing, dan membantu tuannya. Dan apabila ada orang lain yang ingin mencelakai tuannya atau si empunya, maka kodam pendamping ini dengan sendirinya akan langsung otomatis bertindak kalau ada orang lain yang mau menyakiti tuannya tanpa diperintah. Karena tugas kodam pendamping ini adalah membantu, membimbing, dan juga melindungi tuannya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara kerja kodam pendamping menangkal ataupun menyerang dan melumpuhkan musuh, entah itu dengan cara ataupun hal gaib ataupun secara nyata. Kalau cara yang gaib ini bisa dikatakan seperti santet, pelet, telur, guna-guna ataupun yang lainnya. Dan biasanya kodam pendamping ini akan langsung bertindak dengan sendirinya tanpa nunggu diperintah atau disuruh si pemiliknya. Dan kalau secara langsung tanpa kita sadari kalau ada bahaya yang mendekat, maka kodam pendamping ini juga akan langsung bertindak secara otomatis tanpa kita perintah. Sama saja yang gaib tanpa kita perintah, dan yang langsung juga tanpa kita perintah saat tahu tuannya dalam bahaya atau si empunya ini dalam bahaya. Kemudian cara kerja kodam pendamping yang kedua adalah dengan cara sengaja. Kalau kita mempunyai kodam pendamping, makanya banyak orang mengatakan kalau kita punya kodam pendamping, jangan sampai nyempatani orang lain ataupun nyumpain orang lain, karena resikonya ini bisa fatal, entah itu kepada orang lain ataupun kepada diri kita sendiri. Bisa dikatakan kalau kita mengucapkan tanpa kita sadari, bisa dikatakan kodam pendamping ini akan langsung bertindak walaupun kita tidak menyuruhnya, dan hanya tahu ucapan dari si empunya atau si pemilik kodam tersebut. Cara kerja kodam pendamping yang selanjutnya adalah dengan tata cara sengaja. Contohnya begini, kita mau menyakiti orang lain dan kita mau menyerang musuh, bisa dikatakan maka kita ini bisa memerintah kodam pendamping kita ini untuk menyerang musuh kita atau melumpuhkan musuh kita. Ini dengan cara yang sengaja kita bisa memerintah. Dan cara kerja kodam pendamping yang selanjutnya adalah dengan tanpa sengaja. Bisa dikatakan tanpa sengaja ini, walaupun bisa dikatakan saat pikiran atau hati kita atau mood kita kurang baik dan kita banyak masalah, tanpa disadari kita ini mengucapkan kata-kata yang buruk kepada orang lain. Dan kodam ini mendengarkan. Nah, kodam ini otomatis akan langsung bertindak. Maka bisa dikatakan jangan sampai kalau mempunyai kodam pendamping ini mengucapkan sembarangan. Harus bisa menjaga lisan dan juga harus bisa menjaga diri dari emosi biar
ucapan kita ini tidak beresiko fatal kepada orang lain ataupun diri kita sendiri. Nah, saat menyerang musuh ataupun orang lain ini tergantung dari energi kodam kita. Kalau energi kodam di dalam diri kita ini energi atau powernya besar, bisa dikatakan bisa langsung seketika orang ini langsung tumbang, dan entah itu musuh kita ataupun orang yang ingin kita celakai kalau energi kita ini memiliki energi yang besar atau powernya tinggi. Kalau energinya kecil, bisa dikatakan akan mengalami secara bertahap. Nah, biasanya yang secara bertahap ini resikonya ini lebih parah daripada yang langsung, karena bisa dikatakan sampai sehancur-hancurnya kalau energinya ini kecil dan bertahap menyerangnya. Karena kalau belum habis bisa dikatakan akan terus menyerang. Kalau yang besar ini hanya sekali dek selesai. Kalau yang kecil ini biasanya awet. Cara kerja kodam pendamping yang selanjutnya adalah bisa dikatakan cara kerja kodam pendamping yang selanjutnya untuk melumpuhkan musuh ataupun mengalahkan orang yang ingin mencelakai diri kita dengan hal gaib ataupun yang nyata adalah dengan tata cara kita memerintah atau menyuruh kepada kodam pendamping kita ini. Biasanya kalau kita sudah mengalami perang, kita kalah atau belum kalah, maka kalau kita ini punya niatan yang buruk dan energi kita ini lebih besar dari yang menyerang kita, kita ini bisa memerintah untuk menyerang balik. Kalau energi kita lebih kecil daripada kodam lain yang menyerang kita, kita ini bisa langsung tumbang. Kalau kita menyerang balik kepada kodam yang lebih besar, ini efeknya akan beresiko kepada diri kita sendiri. Maka bisa dikatakan cara kerja kodam pendamping ini dengan cara yang gaib dan juga nyata. Makanya bisa dikatakan kalau orang mempunyai kodam pendamping ini harus bisa mengendalikan dirinya biar tidak menyakiti orang lain dan juga menyakiti dirinya sendiri, dan juga tidak merugikan orang lain dan juga untuk dirinya sendiri. Walaupun bisa dikatakan, walaupun diri kita ini saat moodnya tidak baik atau hati dan pikiran kita dan kita ini banyak masalah, dan kita ini menyempatani orang lain, bahkan bisa teman sendiri, ini juga beresiko kepada teman kita dan juga diri kita. Maka kalau panjenengan ini mempunyai kodam pendamping, maka sebaiknya panjenengan ini selalu menjaga lisan atau ucapan dan berhati-hati saat mengucapkan, biar hal-hal yang buruk ini tidak terjadi kepada orang lain ataupun diri kita sendiri. Itulah pembahasan kali ini tentang cara kerja kodam pendamping menyerang musuh ataupun melumpuhkan musuh. Mudah-mudahan pembahasan kali ini dapat menambah wawasan untuk diri kita semua. Untuk pembahasan kali ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.